Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa dzurriyyatihi jami'an. Ya Rasulullah ta'ala إلى شيء عبد المخلوق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس والأربعون. حديث ke-45. An Abi Mas'ud al-Badri qal, dia berkata, kuntu adribu ghulaman li, aku suatu ketika memukul budakku, memukul hamba sahaya milikku, bisauti dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi, maka aku mendengar satu suara dari belakangku. Ya'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Falam afham as-sauta min al-ghadabi, tetapi suara itu saya tidak faham karena marah. Maksudnya saya tidak begitu mempedulikan suara itu karena saya sedang marah, sedang memukul hamba sahaya dengan cambuk. Falamma dana minni, ketika suara itu mendekat kepada aku, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang bicara tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Ketahuilah Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa daripada kamu. Allah SWT lebih berkuasa ke atas kamu daripada kamu berkuasa atas budak ini. Kamu memang memiliki kuasa untuk mukul kepada budak ini, tetapi Allah lebih berkuasa atas kamu. Dan kekuasaan Allah atas kamu itu lebih besar daripada kekuasaan kamu atas budak kamu itu. Faqultu, maka aku mengatakan, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Saya tidak akan memukul hamba sahaya selepas itu selamanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, fasaqatas sautu, maka cambuk itu terjatuh, min yadi, dari tanganku, min haibatihi, karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Riwayat lain mengatakan, ya Rasulullah, ini budak ini merdeka karena Allah Ta'ala. Faqal, maka Nabi mengatakan, ama law lam taf'al, ingatlah, seandainya kamu tidak kerjakan, kamu tidak memerdekakan budak itu, la lafahatkan nar aw lamassatkan nar, tentu api neraka akan membakar kamu. Rawahu Muslim fi kulli hadhihi riwayat. Ada beberapa riwayat dan semuanya diriwayatkan oleh Muslim, dan ada sedikit perbedaan teks pada masing-masing riwayat itu. Pada intinya sama, yaitu ketika Abu Mas'ud marah kepada budaknya atau kepada hamba sahayanya, kemudian sampai memukul dengan cambuk. Memang dalam satu sisi budak itu memang tidak ada harganya di bawah seorang majikan, sehingga ya boleh dipukul atau segala macam. Bahkan seandainya budak itu dibunuh, kalau dalam bicara fikih ya, itu dia tidak ada qisas. Kalau yang membunuh itu orang merdeka, kemudian yang dibunuh adalah budak, maka tidak berlaku qisas. Tetapi Nabi SAW memperingatkan,
Allah Subhanahu wa taala itu lebih berkuasa atas kamu. Kekuasaan Allah atas kamu itu lebih besar daripada kekuasaan kamu atas budak itu sendiri. Sehingga akhirnya karena langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, Abu Mas'ud mengatakan, demi Allah saya tidak akan memukul budak lagi atau hamba saya lagi selepas ini selamanya. Dan riwayat lain karena saking haibah, saking wibawanya Rasulullah SAW, itu langsung cambuk itu terjatuh dari tangannya Abu Mas'ud. Dan riwayat lain mengatakan Abu Mas'ud itu langsung merdekakan, nggak cuma ngomong saya nggak akan mukul, tetapi ya udah Rasulullah, ini budak ini saya merdekakan karena Allah. Kemudian Nabi tambah lagi ya, memberikan penegasan lagi, seandainya kamu tidak merdekakan ini, tentu engkau akan dimakan api neraka. Wallahu a'lam. Karena jadi termasuk akhlak ya, termasuk akhlak kepada, walaupun itu tidak selevel. Orang merdeka dengan budak itu memang tidak selevel. Tetapi bagaimanapun juga Islam mengajarkan akhlak yang baik kepada seluruh makhluk. Bahkan kepada yang tidak berakal sekalipun. Ini akan kita baca selanjutnya. Al-Hadits As-Sadis wal Arba'un, hadis ke-46. An Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain qala, dia mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, ketika Rasulullah berada dalam sebagian safar beliau, satu ketika dalam safar, wa mur'atun minal ansar ala naqatin, ada satu wanita dari kaum Ansar orang Madinah, dia sedang mengendarai unta. Fadajarat, maka karena mungkin unta itu lambat jalannya, gitu. Kemudian dia jengkel si wanita itu. Fala'anatha, kemudian melaknat atau memaki, mencaci kepada si unta ini. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendengar hal tersebut. Faqala, maka Nabi bersabda, khudhu ma 'alaiha, ambil apa-apa yang ada di atas unta itu, wada'uha, dan tinggalkan unta itu, fa innaha mal'unatun, karena unta itu sudah terlaknat. Qala Imran mengatakan, fa ka'anni araha al-an tamshi fin nasi, aku melihat unta itu tamshi fin nasi, berjalan di kerumunan orang, ma ya'ridu laha ahadun, tidak ada satupun yang peduli kepada unta itu. Wa mithluhu, termasuk sama dengan hadis tadi itu, hadis Abi Barzah Nadlah ibn Ubaid al-Aslami. Ada hadis yang lain tentang konteksnya sama. Nadlah tadi mengatakan, bainama jariyatun ala naqatin, ada satu ketika ada satu wanita naik unta, alaiha ba'du mata'il qaum, yang mana unta itu membawa beberapa perabotan kaum yang sedang bersafar. Idza basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian si wanita itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kepingin segera menyusul Nabi. Wa tadayaqa bihim al-jabal, karena saking banyaknya orang yang safar pada waktu itu, bahkan sampai bukit itu sempit. Faqal, maka si wanita tadi mengatakan, hal Allahumma al'anha. Hal itu kayak satu gertakan untuk supaya kuda ataupun unta itu biar jalan. Hal bahasa Arab. Allahumma al'anha, ya Allah laknatlah unta ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la tusahibna naqatun 'alaiha la'natun, jangan ada bersama kami naqah, unta yang terlaknat, yang dia mendapatkan cacian atau umpatan. Wal haditsani, dua hadis yang barusan kita baca ini, rawahuma Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ka'annahuma, dan seakan-akan dua-duanya ini likissatin wahidah, seakan-akan ini
kisah yang sama, cuman dari perspektifnya orang yang berbeda saja. Naqala kullun minhuma ma fahimahu. Masing-masing perawi itu dia menukilkan sesuai kepahaman dia. Dan mirip-mirip sama yang naik onta adalah perempuan, kemudian dia mencaci atau mengumpat kepada unta tadi, dan itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Fatasdidur Rasul SAW, maka sikap kerasnya Rasul kepada si wanita itu syabihun bil uqubati, mirip seperti hukuman. Liyuba'ida ummatahu wa yunaffiraha an isti'mali hadhihi al-lafdhah asy-syani'ah, supaya Nabi itu menjauhkan umatnya dan memperingatkan kepada umat dari menggunakan lafaz-lafaz tadi, lafaz-lafaz asy-syani'ah, lafaz-lafaz yang buruk untuk mengumpat itu, allati ma'naha, yang mana maknanya kalimat-kalimat itu at-tardu wal bu'du min rahmatillah, adalah terusir dan jauh dari rahmat Allah. Gitu. Allahumma al'anha, ya laknat ini apa namanya, unta ini. Yang namanya terlaknat itu jauh dari rahmat Allah. Faharrama itlaqaha, maka Nabi mengharamkan atau melarang untuk melafatkan, mengucapkan lafaz tersebut hatta alaman la yata'adza bisima'iha kal bahaim, bahkan kepada orang atau bahkan kepada sesuatu yang tidak merasa tersinggung, tidak merasa tersakiti dengan kata-kata tersebut. Kal bahaimi, contohnya seperti hewan-hewan. Hewan itu kan kalau dicaci kan dia nggak ngerti, caci maki. Tetapi bagaimanapun juga cacian itu nggak bagus, maka Nabi melarang, bahkan cacian kepada unta sekalipun. Laqad tasahalan nas, dan sungguh manusia banyak memudahkan, banyak ya pokoknya banyak mengerjakan fi hadzal zaman, pada zaman ini, wa aktsaru isti'malaha, dan mereka banyak menggunakan kata-kata umpatan tersebut. Ya adamit tanbih wa tahdhir minha, dikarenakan kurang atau tidak adanya peringatan terhadap hal tersebut. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi ini tadi yang sebelumnya tentang memukul kepada makhluk hidup, terutama manusia, ya, maka Nabi melarang, walaupun itu tidak selevel, yaitu antara budak dengan majikan. Ini sekarang umpatan atau kata-kata cacian kepada hewan, yang mana hewan itu sendiri secara zahir dia tidak memahami apa itu umpatannya, tetapi Nabi melarang itu. Maka Nabi mengatakan barang yang sudah diumpat, barang yang sudah dicaci itu jangan didekat-dekatin. Dan barang ini saja dicaci itu jangan didekatin. Karena bagaimanapun seperti doa ini sesuatu yang sudah terjauh dari rahmat Allah. Gitu? Sehingga bisa jadi nanti akan berakibat orang-orang yang dekat dengan perkara tersebut juga ikut jauh dari rahmat Allah. Secara batinnya demikian. Wallahu a'lam. Al-hadits as-sabi' wal arba'un, satu lagi hadis yang ke-47, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah mengatakan, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan kepada Nabi, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Cukuplah bagimu Safiyah itu kok begini-begini. Qala ba'dur ruwat, sebagian perawi menjelaskan begini-begini itu ta'ni qasiratun, atau ta'ni qasiratan, maksudnya adalah pendek. Sofia itu kok pendek, kan biasa ini antara madu ya. Faqal, maka Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan, kamu telah mengucapkan satu kalimat. Lau muzijat bima'il bihar, seandainya kalimat itu dicampur dengan air samudra, air laut, lama zajathu, tentu akan merubah warna air laut, air samudra itu. Maksudnya ini penjelasan bahwa saking buruknya ucapan kamu itu. Qalat, Aisyah mengatakan, wahai itu lahu insana, suatu ketika aku cerita kepada Nabi tentang seorang. Faqal,
Maka Nabi mengatakan, ma uhibbu, aku tidak suka, anni hakaitu insanan wa inna li kadza wa kadza. Saya tidak suka saya menceritakan keburukan orang, dan intinya tentang yang tidak pas lah. Sedangkan aku memiliki juga keburukan-keburukan. Saya enggak suka demikian. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ini juga sama tentang membicarakan orang, walaupun itu bukan hal yang sangat buruk. Cuma bilang, ini Sofiah itu loh pendek kok kamu mau, misalkan begitu. Yang biasa antara madu ya, antara istri satu dengan istri yang lain. Maka Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bihar la mazajathu. Kamu bisa mengatakan walaupun cuma satu kata pendek saja, itu kalau dicampur dengan air laut, maka air laut berubah. Saking dahsyatnya kata-kata yang menjelekkan orang lain itu. Ini larangan Nabi terhadap hal tersebut. Intinya sama, masih kepada bab utama, bahwa ketika ada orang yang melakukan sesuatu atau mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat di hadapan Nabi SAW, maka Nabi mesti melarang atau mesti meluruskan. Tidak mungkin diam. Karena Nabi itu kalau diam berarti itu boleh. Karena Nabi itu kalau diam maka konsekuensinya berarti hal itu boleh. Sama kayak misalkan Bob itu ada biawak padang pasir, kayak biawak nih, tapi dia padang pasir, bukan biawak di sungai ini, bukan. Itu suatu ketika sahabat ada makan itu, Nabi mau ngambil, Nabi mau makan, dihidangkan begitu. Maka setelah dikasih tahu itu Bob ya Rasul, maka Nabi nggak jadi ngambil, nggak jadi makan. Kemudian sahabat tanya, memangnya haram ya Nabi? Enggak haram itu. Tetapi saya tidak biasa makan itu. Maka sahabat lain makan terus. Ya, maksudnya diamnya Nabi itu konsekuensinya adalah sesuatu itu boleh atau halal. Tapi kalau memang itu haram, itu tidak baik, maka itu tentu Nabi akan bereaksi, akan berkomentar. Karena beliau adalah sahibus syariah, sebagai penjelas terhadap syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Wallahu a'lam. Jadi pahami ya? Ada pertanyaan mungkin? Saya rasa insya Allah jelas ini. Hal-hal yang dilarang adalah tadi itu memukul, kemudian juga mencaci atau mengumpat kepada sesuatu, bahkan termasuk barang ya. Barang itu dicaci atau diumpat, bisa jadi kadang-kadang barang itu jadi kayak pembawa sial begitu. Karena tadi itu sesuatu yang diumpat atau dicaci akhirnya jauh dari rahmat Allah. Maka jangan biasakan untuk dikit-dikit mencaci, walaupun cuma sendirian, walaupun cuma nggak ada yang dengar. Nah, kemudian mencaci ini pulpen ini atau apa motor ini begitu misalkan. Nanti lama-lama sehingga itu secara batin, secara rohani dia akhirnya jauh dari rahmat Allah. Istilahnya bahasa kasar itu pembawa sial. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami, menjadi pegangan untuk kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.